Baik, para investor sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori support resisten. Ya, seperti pada buku jurnal yang saya tulis, ya, atau yang Anda baca pada buku jurnal. Nah, dengan layar yang sama, kita dapat melihat bahwa yang garis merah double ini yang disebut dengan garis support negatif. Kenapa disebut dengan support negatif? Karena Anda dapat melihat bila mana setiap kali pergerakan harga itu jatuh ke tempat supportnya, dia akan mentalkan lagi kembali harga. Jadi harga itu begitu jatuh dan kena garis titik supportnya, dia akan terjadi rebound atau dia akan membalikkan harga kembali. Ya. Nah, yang garis titik-titik putus-putus di atas inilah yang disebut dengan garis resisten. Garis resisten ini adalah di mana kita dapat memprediksi kekuatan dan kejenuhan dari market sampai di mana. Di sini dapat Anda lihat bahwa setiap kali harga menyentuh titik resistennya, dia akan terjadi pembalikan. Ya, yang tadinya dia menyentuh garis support, naik, harganya naik. Ketika dia menyentuh garis resistennya, dia akan terjadi pembalikan, yaitu pembalikan ke arah turun. Nah, kita dapat melihat juga bahwa selain daripada slope area negatif, ada juga namanya slope area positif. Nah, yang disebut dengan slope area positif adalah yang ditunjukkan oleh garis putus-putus warna biru ataupun garis solid warna biru. Ini dikatakan sebagai sebuah channel, ya, atau sebuah kalang yang bernada positif. Ya. Nah, kalau kalang yang kita bentuk ini menurun, itu disebut dengan kalang negatif. Nah, kita dapat melihat dengan menentukan dua buah titik saja, misalnya ini, titik ini dan titik ini. Nah, pertanyaannya, jarak periode antara titik ini dengan titik ini kan sudah cukup lama, ya. Artinya ya kita lihat mulai tanggalnya adalah tanggal 25 Februari dan titik kedua adalah tanggal 27 Februari. Sulit bagi kita untuk menentukan titiknya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mencari titik yang terdekat. Ya, saya akan hapus satu persatu dulu indikatornya. Oke, ini juga saya akan hapus dulu. Ini saya akan hapus. Ini saya akan hapus juga. Hapus. Ya, oke, kita akan hapus seluruhnya agar layar ini nampak bersih. Nah, kita dengan melihat gambar kosong begini, dari mana kita mulai? Ya, tentunya kita mulai untuk membuat garis supportnya, yaitu dengan menentukan dulu dua buah titik. Misalnya kita ambil dari mana? Yaitu terutama titik high-nya dulu, ya. High-nya yang kita tentukan kalau kita membuat garis resisten. Sedangkan kalau kita membuat garis support, kita harus mencari titik low-nya. Misalnya kita membuat garis yang terdekat, ya. Kita lihat, kita akan membuat satu garis support, ya. Ya, titik low-nya kita tarik sebuah garis. Oke, ini saya rubah dulu warnanya jadi merah. Oke. Nah, kita menekan tombol kontrol dan ambil titik tengahnya, kita klik kiri, kita geser, kita mencari titik yang terendah berikutnya, yaitu ini. Ya. Nah, untuk mencari nilai resisten di atasnya, kita dapat klik kembali, tetap dengan cara yang sama, tekan kontrol, tekan mouse, klik kiri, tahan, kita geser, dan kita cari nilai tertingginya. Oke, Anda sudah dapat melihatnya. Di sini dengan garis yang sejajar Anda melihat 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, untuk neckline-nya atau untuk garis pembandingnya lagi, pengawalnya, kita dapat memindahkan garis ini ke atas. Ya, mungkin ini sekitar ini. Nah, ini disebut dengan garis bias. Ya, biasa dikatakan harga bergerak misalnya bullish, ya, atau naik, ya. Nah, inilah disebut dengan bias bullishnya.
Begitu pula misalnya harga itu turun, inilah disebut dengan bias bearishnya. Oke. Nah, inilah yang di garis yang di atas ini, kita rubah warnanya dulu menjadi warna biru, atau menjadi tetap sama ya, warna merah tapi dia putus-putus. Oke. Ini juga kita rubah. Oke, merah benar. Oke, kita hilangkan titiknya. Nah, inilah yang disebut dengan garis resisten. Sedangkan ini adalah garis supportnya. Tapi support dan resisten ini bernada negatif. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita membuat garis lagi untuk support dan resisten yang bernada positif. Oke, kita ambil satu garis. Kita tarik ini garis ini. Oke, saya rubah dulu warnanya supaya lebih jelas. Biru. Oke, kita buat garis support. Kita ambil, kita tekan tombol kontrol dan klik kiri pada mouse, tahan, dan kita buat garis berikutnya. Oke, nah untuk supportnya telah terbentuk ya, yaitu ini support daripada pergerakan harga yang sekarang ini sementara berlangsung. Nah, untuk resistennya kita juga dapat melakukan hal yang sama. Oke, kenapa saya tetapkan di sini? Karena Anda melihat ini adalah garis tertinggi yang lalu dan ini adalah garis tertinggi yang terdekat. Dan ini memenuhi persyaratan karena dikawal dengan dua titik harga yang tertinggi pada saat periode 3 Maret ini. Oke, sekarang kita buat biasnya. Biasnya itu kita buat lagi hal yang sama. Nah, inilah biasnya. Ya, jadi biasnya ini berada pada titik ini. Kenapa saya tetapkan titik di sini? Biasanya karena ini adalah harga tertinggi yang lalu dan ini adalah harga yang terendah pada periode sekitar tanggal 26 Februari mungkin ya. Nah, harga ini akan bergerak dalam kalang positif ya. Setelah dia beberapa periode sejak tanggal 20 Februari, Anda dapat lihat tanggalnya 20 Februari, dia bergerak secara negatif. Nah, sekarang kini Anda dapat melihat sekarang dia mulai terjadi pembalikan. Dia akan bergerak ke arah kalang positif ya. Karena yang perlu diingat oleh para investor, satu saja Anda ingat ya, sesuatu barang yang jatuh pasti akan naik kembali, dan sesuatu barang yang naik kembali pasti akan jatuh kembali ya. Nah, ini sudah penurunan daripada pair mata uang euro USD sudah mengalami penurunan yang cukup lama dengan periode ya mulai dari tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret ya, mungkin sekitar hampir setengah bulan lebih ya, 15 hari mungkin. Nah, dia dalam kondisi bearish. Nah, sekarang mungkin setelah 5 Februari dia akan kembali untuk melakukan yang namanya rebound ya, atau pembalikan arah kembali. Nah, jadi mungkin para investor dapat lebih jelas. Saya rubah titik-titiknya menjadi garis putus-putus. Nah, inilah yang disebut dengan resisten ya, inilah disebut dengan support.